Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Salsabilatun Nabila, NIM 4242-2001. Oke, teman-teman, kita di sini akan menjelaskan analisa butir soal. Oke, kita mulai ya. Ini tadi saya bikin oret-oretannya, nanti kita jelaskan lebih rinci ya. Di sini tingkat kesukaran itu ada dua ya, teman-teman. Ada tingkat kesukaran pilihan ganda dan tingkat kesukaran uraian. Kita bahas dulu tingkat kesukaran pilihan ganda. Oke, untuk rumusnya tingkat kesukaran sama dengan jumlah siswa yang menjawab soal benar dibagi jumlah siswa yang mengikuti ujian. Untuk rumusnya P sama dengan B per JS. P ini apa? P ini proportion atau indeks kesukaran. B, banyaknya siswa yang menjawab benar. JS, jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian. Nah, ini rumusnya tuh P sama dengan B per JS. Proportion sama dengan banyaknya siswa yang menjawab benar dibagi jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian. Nah, untuk kriteria penilaian itu dari 0,00 sampai 0,30 ini termasuk tingkat kesukaran terlalu sukar. Sedangkan 0,31 sampai 0,70 itu tingkat kesukaran sedang. Yang terakhir 0,71 sampai 1,00 itu termasuk tingkat kesukaran terlalu mudah. Apa sih terlalu sukar itu? Terlalu sulit. Nah, untuk contoh soalnya, 20 siswa mengikuti ujian, 11 siswa menjawab dengan benar soal nomor 2 ya. Nah, P sama dengan B per JS. P itu apa tadi? Proportion. Sama dengan B, banyaknya siswa yang menjawab dengan benar. JS, jumlah seluruh siswa. Jadi, B ini menjawab dengan benar ya. Banyak siswa yang menjawab dengan benar. 11. Ini ditaruh di sini ya. Per 20 dari JS-nya. JS-nya tadi jumlah seluruh siswa. 20 ini ditaruh di sini. 11 dibagi 20 sama dengan 0,55. Ini termasuk kriteria apa? Kriteria tingkat kesukaran sedang. 0,55 termasuk di sini ya. Oke, kita lanjut untuk tingkat kesukaran uraian. Untuk rumusnya tingkat kesukaran sama dengan MEAN. MEAN ini apa sih? MEAN ini rata-rata. MEAN dibagi skor maksimal yang ditetapkan. Untuk tabelnya ini, contoh soal nomor 1. Siswanya ada berapa? Siswanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 siswa. Nah, ditulis di sini. Untuk skor maksimalnya 5. A ini mendapatkan skor 5. Sedangkan yang B mendapatkan skor 4. Siswa C mendapatkan skor 2. Siswa D mendapatkan skor 2. Yang terakhir, siswa E mendapatkan skor 1. Nah, untuk mencari nilai rata-rata dari skor ini tadi, dari siswa A sampai E, ini mendapatkan skor segini ya. Ya, ini kita jumlah dulu. 5 tambah 4, 9, tambah ini, semuanya jumlahnya 14. 14 ya. Gimana cari nilai rata-ratanya? Nah, 14 ini dari seluruh jumlah skor yang ada di sini. Kan siswa ini kan mendapatkan skor yang berbeda-beda kan. Nah, ini kita jumlah seluruhnya itu hasilnya 14. Kenapa kok 14? Ya dari sini. 14 ini dibagi 5 sama dengan 2,8. Nah, untuk tingkat kesukaran 2,8 dibagi 5. Lah, 2,8 ini adalah nilai rata-rata, sedangkan 5 ini dari skor maksimal. 2,8 dibagi 5 sama dengan 0,56. Ini dinyatakan tingkat kesukaran sedang. Kita lanjut daya pembeda pilihan ganda. Untuk rumusnya D
sama dengan BA per CA dikurangi BB per CB. Untuk keterangannya, J sama dengan jumlah peserta tes. Untuk JA, banyaknya peserta kelas atas. Untuk JB, banyaknya peserta kelas bawah. Untuk BA ini, banyaknya peserta kelas atas menjawab soal dengan benar. BB, banyaknya peserta kelas bawah menjawab soal dengan benar. PA, proporsi peserta kelas atas yang menjawab benar. Ingat ya, P ini sebagai indeks kesukaran. PB sama dengan proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar. Untuk kategori daya pembeda dan koefisien korelasi. Untuk kategori baik ini dari 0,40 sampai 1,00. Untuk sedang dari 0,30 sampai 0,39. Untuk perlu revisi dari 0,20 sampai 0,29. Untuk tidak baik dari min 1,00 sampai 0,19. Nah, ini contoh dari tabel ya. Siswa kelas atas, ini siswa kelas bawah. Peserta kelas atas dan ini peserta kelas bawah. Sebelumnya saya jelaskan dulu dari nomor soal ini. Untuk banyaknya peserta kelas atas itu ada 3 dan peserta kelas bawah itu ada 3. Diingat-ingat ya, dilihat ini. Ini kelas atas dan ini kelas bawah. Siswa bisa menjawab dari nomor 1 sampai nomor 4. Dari siswa A ini mendapatkan skor 2 karena menjawab soal yang benar hanya nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan yang siswa B bisa menjawab hanya 1 di nomor soal nomor 1. Maka dari itu skor totalnya 1. Begitupun C. Sekarang contoh nomor soal yang kita ambil dari banyaknya peserta kelas bawah yang menjawab dengan benar. Untuk kelas D ini sama seperti yang di atas. D ini yang bisa menjawab itu 2. E menjawabnya 2, F menjawab 4. Nah, ini yang paling banyak di kelas bawah. Untuk BA ini banyaknya peserta kelas atas yang bisa menjawab soal dengan benar. Kita lurusin ya cara menjawabnya ya. Ini nomor 1 yang bisa menjawab kelas atas dengan benar. Kelas atas ya, seluruhnya kelas atas. Dari nomor 1, 2, 3, 4. Kelas atas ini nomor 1 yang benar 3. Kita tulis di sini 3. Tulis di sini 3. Terus kelas bawah D, E, F. Ini hanya yang benar cuman 1. Kita tulis di sini. Kita pahami dulu ya dari rumusnya. Ini keterangannya di sini. BA itu apa dan BB itu apa? BA-nya tadi banyaknya peserta kelas atas yang menjawab soal dengan benar. Kalau 1 ya benar, kalau 0 ya berarti nggak bisa jawab soalnya. Sama seperti ini. Ini yang bisa menjawab ini berapa? 2. Ini kan sama ini. Kita tulis di sini 2. Ini kelas atas. BA kelas atas. Ini BB kelas bawah ada 2. Tulis 2 di sini. Yang 3 ini hanya 1. Tulis 1 di sini. Ini bisa menjawab soal 2. Tulis 2. Ini juga 1. 1. Ini 2, 3. Tulis di sini 3. Nah, sekarang cara menghitung kita ambil dulu dari rumusnya. D sama dengan BA dibagi CA sama dengan BB per CB. Kita mulai hitung ya. Yuk, kita mulai hitung. D sama dengan, kita masukkan rumusnya. D sama dengan BA dibagi CA sama dengan BB dibagi CB sama dengan 3 ini dari mana? 3 ini ambil dari BA. BA tadi apa? Banyaknya peserta kelas atas menjawab soal dengan benar. Nah, untuk BB ini apa? BB banyaknya peserta kelas bawah yang menjawab soal dengan benar.
JA ini apa? JA adalah banyaknya peserta kelas atas. Banyaknya peserta kelas atas itu semuanya? Oh bukan. Nah, banyak peserta kelas atas ini ada 3, banyaknya peserta kelas bawah ini ada 3. Berarti di sini ditulis 3. Ya, ini JA. Ini JA. Terus ini banyaknya peserta kelas bawah ada 3. Karena ini kelas bawah sama atasnya sama ya, 3. Jadi ditulis di sini 3. Nah, 3 dibagi 3 ini sama dengan 1. Sini tulis di sini. 1 dibagi 3 ini sama dengan 0,3. Ditulis di sini. Ya. 1 diambil 0,3 sama dengan 0,70. Ya. Ini masuk dalam kategori daya beda apa? 0,70. Kita lihat di sini. 0,70 berarti termasuk baik. Ya, ini 0,40 sampai 1,00 berarti 40 ke 1 kan jauh kan ya. Nah, berarti masuk ke kategori daya beda baik. Baik ya. Sama seperti ini juga gitu. BA dibagi CA sama dengan BB per JB sama dengan 2 dibagi 3. Diambil 2 per 3 sama dengan sama seperti ini tadi hitungannya. Ini BA-nya, ini JA, ini BB. BB tadi apa? BB tadi banyaknya peserta kelas bawah yang menjawab soal dengan benar gitu. Sampai di sini. Lalu kita bahas daya pembeda uraian. Nah, untuk ini siswa kelas atasnya ini beda ya dengan yang ini tadi, yang pilihan ganda. Beda dengan pilihan ganda. Di sini ada daya pembeda uraian, kelas atasnya ada 3, kelas bawahnya ada 2, ya. Kita hitung nanti kelas atasnya ini ada 3, kelas bawah ada 2 dari skor maksimal soal nomor 1. Nomor soal 1. Di sini misalkan siswanya menjawab dari nomor 1, nomor soal 1. Ini nomor soal 2, nomor soal 3. Siswa A ini bisa menjawab soal nomor 1 ini maksimal 5, ini bisa menjawab 4. Skor 4. A ini bisa menjawab nomor 1 skornya 4 dari maksimal 5. Ya. Berarti misalkan gini. Tuliskan Pancasila, sila-sila Pancasila dari yang pertama sampai terakhir kan ada 5 itu. Nah, ini yang nggak disebutkan ini 1, jadi terkurangkan 1. Gitu. Terus yang B ini juga sama. Seperti ini. Terus yang D juga sama. Untuk totalnya ini total seluruhnya ya, dari apa? Kelas atas sama kelas bawah. 4 tambah 5 tambah 1 berapa? 9 10 ditambah 4 berarti 14 dari total seluruhnya ini. Terus ini juga gitu, totalnya 10, ini juga 21. Rumusnya DP sama dengan mean A dikurangi mean B dibagi skor maksimum. Untuk DP sama dengan daya pembeda, mean A rata-rata skor siswa pada kelompok kelas atas, mean B rata-rata skor siswa pada kelompok bawah. Untuk skor maksimumnya, skor maksimum yang ada pada pedoman perskoran. Untuk kategori daya beda, baik dari 0,40 sampai 1,00, sedang 0 dari 0,30 sampai 0,39. Perlu revisi dari 0,20 sampai 0,29, tidak baik dari 1,00 sampai min 0,19. Nah, dari perhitungannya nih dari kelas atas. Dari kelas atas ini 10 dibagi 3. 10 ini dari mana? 10 ini dari kelas atas ya, diingat-ingat. Dari kelas atas, nomor soal 1. 10 ini dari mana? Dari sini, dari sini. Dari sini. Dibagi 3. 3 ini apa? 3 ini jumlah siswanya. Ya, sama dengan 10 bagi 3 ini sama dengan 3,33. Ini sama 7 dibagi 3 ini sama dengan 22,33. Ini dari sini. Ya, ini 7. Ditulis 7 kan? 7 bagi 3 ini dari 3 siswa. Sama ini juga seperti itu. Langsung ke kelas bawah. Ini 4. 4 dibagi 2. Bukan 3 ya, tapi 2 ya, karena siswanya ada 2. Terus 4 bagi 2 sama dengan 2,00. Ini juga 3 dibagi 2, ini 3 dari mana? 3 dari sini.
Ditulis di sini 3 dibagi 2 nih dari jumlah siswanya. 3 dibagi 2 ini sama dengan 1,50. Ini juga sama perhitungannya. Nah, cara ngitungnya gimana? Kita masukkan lagi ke rumusnya. DP sama dengan mean. Mean ini 3,33. Ini dari nomor soal 1. 3,33. 3,33 ini dari sini. Dari mean A ya. 3,33. Sini diambil 2,00 ini dari kelas B, kelas bawah, kelas atas, kelas bawah. 3,33 diambil 2,00 ini sama dengan 1,33. 1,33 dibagi 5 ini sama dengan 0,27. Nah, 0,27 ini termasuk kategori daya pembeda apa, teman-teman? Nah, 0,26 ini termasuk apa? 26, berarti perlu revisi. Perlu revisi. Ya, sama seperti ini juga gitu. 2,33 diambil ini, terus ini apa ini? Nanti diisi sendiri. Kita lanjut dari soal pengecoh. Untuk butir soal. Ya. Butir soal, ini pilihan alternatif. Keterangannya IP sama dengan indeks pengecoh, P sama dengan jumlah siswa memilih pengecoh A, B, C, dan E. N sama dengan jumlah peserta tes, B sama dengan jumlah siswa yang memilih jawaban benar, N sama dengan jumlah option. Option ini apa? Option ini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini bilangan konstan ya. Di sini yang jawaban benar ini ya. D dikasih spidol warna merah ini. Untuk jumlah memilih pengecoh ini A, B, C, E. Ini pengecoh 1, 2, 3, 4. Ya. Untuk peserta tesnya ini seluruhnya 23. Seluruhnya 23. Siswa yang memilih jawaban benar ini D. Ya. Ini jawaban yang benar. Yang D. Opsinya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita lanjut ke contoh soalnya. Cara menganalisis soal pengecoh. Latar belakang dan faktor pendukung kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Asia adalah sebagai berikut, kecuali. Ini ya, kecuali. Ingat-ingat, kecuali pengecoh. A. Keinginan menentukan daerah asal sampah-sampah. B. Runtuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki. Tajuk yang menyebabkan terputusnya hubungan dagang Asia ke Eropa. Yang C. Keinginan membuktikan teori Copernicus bahwa bumi bulat. D. Penemuan mesin uap oleh James Watt. E. Rasa tertarik kepada buku karya Marco Polo berjudul Imago Mundi yang menceritakan kesuburan Asia. Nah, ini indeks pengecoh. Nanti kita hitung dulu ya. Sini. Untuk rumusnya. P dibagi N diambil B dibagi N min 1. Nah, min 1 ini tetap tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Ini tetap ya. N ini apa? N ini option. Option ya. IPA. IPA ini yang dari sini tadi ya. IPA 4. 4 dibagi 23 dikurangi 16 dibagi 5 dikurangi 1. Loh, kok bisa dikurangi 1? Min 1. Nah, ini cara menghitungnya yang lebih mudah. Itu bukan 4 dibagi 23 terus diambil 16, teman-teman. Cara hitungnya seperti ini. Kita hitung dulu. 23 ini diambil 16. Ini sama dengan, lalu yang bawah 5 dikurangi 1. Ini satunya tetap ya, nggak bisa berubah sampai terakhir. 23 diambil 16, 7. Terus 5 diambil 1, 4. Berarti 7 dibagi 4 sama dengan, ini setelah dihitung semuanya baru dikalikan 100%. Ini udah semuanya dihitung ya. Ini sama 5 diambil 1 ini. Berarti 7 dibagi 4 dikali 100% sama dengan 1,75. 1,75. Nah, ditulis di sini 4-nya turun. 4-nya turun. Dibagi 1,75 dikali 100%, hasilnya 228,5. 228,5 ini termasuk apa? 228,5.
Nah, kalau 228,5 ini terbilang sangat jelek karena lebih dari 200%. Nah, untuk soal IPB sampai terakhir itu sama hitungannya seperti ini. Yang membedakan itu dari option aja. Kalau ini tadi kan opsinya 4. Nah, kalau yang di sini kan beda ya. Nanti tapi hitungannya tetap sama gitu. Untuk indeks pengecoh ini sangat mudah dipahami jika sudah tahu rumus dari awalnya. Jangan lupa untuk indeks pengecohnya juga dilihat betul-betul. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.